Pak, Nggak tri dong? hampir semua sekolah utama yang SMA, SMK di Samarinda ini hampir semua memakai jasa Oh, saya. ngeri cuy. Hampir semuanya. Ngeri cuy. Saya tunjukkan mulai SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 6, SMK 7, Wih, SMK 9, hampir semua. hampir semua. Belum yang SMA swasta, SMA swasta. yang Ya. apa namanya SMA, pesantren. pondok pesantren. Wih, Alhamdulillah. ini luar biasa ini. Seorang Penata taman untuk lingkungan sekolah dan rumah-rumah lah terutama. ya, ketemu lagi dengan kami di sini podcast SMK Negeri 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Gimana kabarnya untuk semua yang setia mengikuti podcast SMK Negeri 7 Samarinda? Nah, hari ini di Sahabat Sejatiku kita ngobrol-ngobrol lagi, tentunya di kesempatan yang dinanti-nantikan di tempat ini, dan kami beserta kru yang ada. Terima kasih kru sudah sama-sama di sini, dan ini kami kerjakan untuk memberi motivasi dan bahkan inspirasi bagi kita semua. Nah, sahabatku dimanapun berada, untuk lebih baik lagi ke depannya, nah kami harapkan bisa diberikan subscribe, diberikan ini apa nih, teng loncengnya, dan berikan tulis di bawahnya komentar-komentar. Nah, untuk kedepannya apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, kami mohon untuk masukan-masukannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan, terima kasih juga yang sudah subscribe dan bahkan yang sudah menonton. Yang belum, nah kita harapkan stay tune di podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Dia seorang, nah nanti kita bicara apa di hadapan kita nih. Ini cukup dikenal di SMK di sekolah yang ada di Samarinda. Nanti kita lihat ya, apa di bidangnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe, dan beri komentar. Itu yang kami harapkan dari semua pemirsa, dari semua kita yang melihat SMK Negeri 7 di podcast ini. Nah, kita langsung saja kepada narasumber kita. Wih, ini dia narasumber yang ganteng. Nah, kita ketemu di, kebetulan baju sama nih Pak. Ya, oh ini biru, ini agak biru nih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Silakan perkenalkan Pak siapa? Nama lengkapnya? Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya biasa dipanggil Pak Toha di sini. Pak Toha. Profesi saya sebagai apa ya? Apa? Ayo. Wah, ini Khusus di bidang pertamanan. pertamanan. Yang biasa kita bikin taman, Ini dia. bikin cantik sekolah-sekolah, Bikin cantik sekolah, cantik rumah-rumah Anda begitu. Oke, nanti lebih lanjut lagi kita akan bahas. Tapi kita tanya dulu. Ya, ini biasa kita ngobrol-ngobrol nih. Sering kita panggil nih Pak Ustadz Toha. Wah. Karena kita sering ngobrol ya. Iya, Di ruang administrasi sering ngobrol nih. Sering memberikan apa tuh? Khotbah tausiah. Wah, jadi kita kumpul rame-rame, ini luar biasa. Jadi sudah pengalaman tentang apa saja. tentang apa saja, tentang kehidupan tentunya ya. Iya, iya. Nah, itu kita ngulik-ngulik bagaimana kehidupan, karena beliau ini sudah senior dan oke, di bidangnya ini sangat luar biasa pokoknya. Ini mantap ini ya. Nah, Pak Toha, saya manggil apa dulu nih? Apa saja. Pak Ustadz? Pak Toha saja. Pak Toha saja. Oke. Pak Toha ini bekerja di SMK Negeri 7. Sudah berapa lama Pak kerja di SMK 7 Pak? Baru saja, kira-kira baru 15 tahun. Sejak tahun 2008 saya sudah bekerja di SMK 7 sini. Oke, 2008, 2020. Bahkan sebelumnya 2006 semenjak SMK Negeri 7 berdiri saya sudah mulai bekerja sini.
Oh gitu. Nah, Wih, dari dulu kita bagian penataan taman. penataan taman. Penata taman. Penata taman. Ya. Ada penata rambut, penata kecantikan. Ini Ya, penata. ini penata taman. Penata taman. Taman Jadi itu kan meliputi lingkungan sekolah, Ya. baik penghijauan maupun keindahan-keindahan yang lain seperti ada kolam-kolamnya, ada hiasan-hiasannya Hiasannya. begitu. Oke, jadi ini kita berhadapan dengan seorang seniman. Ya kan? Ini bagian daripada karena SMK 7 memang seni kreatif untuk anak-anak. Jadi bidangnya memang ada. Dan salah satunya ada Pak Toha di sini, seorang seni ya, di bidang seni, jadi dia seorang seniman. Nah, Pak Toha, di bidang seni sudah berapa lama buat taman? Ya, Sudah. kalau saya terjun di bidang seni, ya lumayan lama lah sudah. Semenjak saya lulus sekolah SMA, begitu merantau ya sudah berkecimpung di bidang seni. Tapi utamanya seni pertamanan. Nah, kalau dalam perkuliahan mungkin saya fokus ke seni rupa. Seni rupa. Jadi menata tanaman, membuat lukisan, relik dinding, kolam-kolam. Jadi yang berhubungan dengan seni rupa. Seni rupa. Ya, Ini memang pertamanan. kalau mau lihat silakan datang ke SMK 7. Ini promosi sedikit ya Pak Toha. Ya. Kita promosikan ini. Ya kan? SMK 7 ditata bagus, ada gambar-gambar reliefnya dan itu sangat cantik. Nanti bisa sekalian di shoot bagian karya-karya kita yang di SMK 7, ada kolam, air terjunnya, ada relief, ada lukisannya. Seperti itu nanti kita shoot, kita masukkan di podcast SMK 7 supaya SMK 7 terkenal dan podcastnya juga terkenal, termasuk Pak Bamsnya juga. Iya. bisa. Masuk ya? Masuk itu. Moga-moga setelah ini Pak Toha, Pian, ini pakai bahasa Banjar juga ya sedikit. Semoga Pian nanti terkenal. Ini dicari-cari orang karena memang sudah berapa sekolah yang ditangani? Alhamdulillah Pak. Nggak terhitung. Hampir semua sekolah utama yang SMA, SMK di Samarinda ini hampir semua memakai jasa. Ngeri cuy. Hampir semuanya. Ngeri cuy. Saya tunjukkan mulai SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 6, SMK 7, SMK 9, hampir semua. Hampir semua. Belum yang SMA swasta. Yang apa namanya? Pesantren. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Seorang penata taman untuk lingkungan sekolah dan rumah-rumah terutama. Nah, itu apa ya? Profesi yang sebetulnya ini banyak orang nggak anggap ini taman untuk apa sih? Nah, Pak Toha bisa jelaskan dulu, coba cerita. Untuk apa sih taman di sekolah itu? Taman itu ya bukan hanya sekedar keindahan, tapi juga untuk menunjang, untuk pendidikan itu menunjang. Jadi gimana membuat suasana anak-anak itu betah di sekolah. Kalau anak-anak betah di sekolah otomatis kan belajarnya lebih mudah. Nah, salah satu membuat betah di rumah itu harus menata lingkungannya dengan bagus, dengan baik. Dengan baik, terutama dengan penghijauan, dengan lukisan-lukisan. Gimana anak-anak betah? Di situ caranya. Pertamanan itu, Pak. Pertamanan. Jadi anak-anak menyenangi dulu menyenangi lingkungannya. Menyenangi lingkungan dengan cara ditata lingkungannya. Baik itu ada gazebo, tempat nyantai, tempat belajar. Nah, itu dia. Ada kolam-kolam ikan. Betul, Pak. Air terjun. Kita secara khusus saya sebagai guru, mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman guru juga banyak yang senang untuk kita mengajak anak belajar di alam ya. Dan itu ketika kami mengajar di luar, di outdoor itu nggak terasa loh Pak. Waktunya itu berjalan asik. Betul. Apalagi di tempat kita di SMK 7 ada di belakang itu. Jadi sekolah itu bukan sekolah bukan tempat edukatif aja. Ya. Tapi kalau dengan adanya taman, sekolah itu menjadi edukatif juga rekreatif. Itu yang garis bawahi rekreatifnya itu. Nah, gimana caranya?
yaitu menata lingkungannya sebagus mungkin. Jadi anak-anak belajar betah itu dengan lingkungan yang asri, yang nyaman. Iya. Ya, seperti itu. Apalagi ketika dengar suara kemericik air, apalagi untuk angin, ikan-ikan. ikan-ikan, ada lukisan, ada gazebo-gazebo tempat Nah, berteduh, belajar di bawah gazebo, iya. di bawah pohon, diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak jadi lebih betah. Lebih betah. Bukan edukatif aja, tapi ada rekreatif. Rekreatifnya. Gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sekolah dan rekreatif. Jadi sekolah bisa jadi tempat edukatif dan rekreatif. Itu. Nah, itu ketika anak-anak itu ya memang perlu perlu dikasih refresh Iya. supaya Betul. fresh anak-anak itu ya. Jadi saya punya gagasan itu belajar itu tidak harus di dalam Kelas, ruangan, dalam tidak ruangan. harus kelas. Di luar ruangan pun, di alam-alam terbuka kita bisa belajar. Dan sampai membuktikan bahwa belajar di luar ruangan itu lebih cepat menangkap materi daripada di dalam ruangan. Jadi belajar itu tidak harus yang gimana ya, tegang. Ya, betul. Yang nyantai sambil bercanda di bawah pohon sambil melihat hijau-hijaunya tanaman, itu kemungkinan lebih cepat menyerapnya seperti itu, Pak. Betul. Lebih masuk, apalagi pelajarannya pas pelajaran agak sulit, agak sepaneng, ditambah di dalam ruangan panas, pengap, jadi perlu inovasi belajar di luar ruangan. Itu salah satunya harus ditata dulu lingkungannya. Nah, Pak Toha, idenya dulu dari mana sih? Kok bisa masuk ke bidang pertamanan ini gimana dulu? Ya, itulah. Ada sekolahnya atau otodidak? Rasa seni? Seni itu kalau menurut saya itu ada dua, Pak. Kata orang bakat itu ya. Bakat itu ada dua. Bakat itu bisa bakat dari sononya, bakat alam. Itu memang dari sononya sudah pintar seni. Yang kedua bakat itu karena dibentuk. Dalam arti bakat itu bisa kita pelajari terus-menerus dan menjadi bisa. Itu juga namanya bakat. Jadi bakat alam juga bakat karena dibentuk. Untuk anak-anak sekolah itu sebenarnya semua manusia ini kita punya potensi, punya bakat semua. Asal kita mau menggali. Ya. Itu anak-anak siswa-siswa kita dulu juga banyak yang bisa di bidang seni itu banyak sebenarnya, potensinya banyak sekali. Hanya bagaimana sebagai guru kita harus menggali. Supaya bakat-bakat itu muncul. Nah, Pak Toha dulu sempat juga mengajar ya di SMK Negeri 7 ya? Ya, alhamdulillah sempat. Di Mapel apa dulu deh? Seni budaya juga. Mapel seni budaya ya? Seni budaya. Berapa lama dulu sempat ngajar? Kurang lebih 7 atau 8 tahun. 7-8 tahun. Ya. Alhamdulillah selama yang saya ajarkan ke anak-anak itu banyak juga yang sudah terbukti dia bisa banyak melukis, bisa berkarya yang lain. Iya, betul. Bahkan saya lihat anak-anak yang punya potensi, saya rekomendasikan kuliah di ISI Jogja. ISI Jogja. Untuk seni. Ada ya, murid kita ada ya? Banyak sekali dari alumni SMK 7 yang ke ISI Jogja. Salah satunya saya pantau bakatnya, lalu saya kasih masukan supaya memperdalam ilmu seninya ke Jogja. Alhamdulillah banyak. Dan sekarang sudah pada berhasil, ada yang jadi guru, ada yang jadi seniman, ini dia. dan sebagainya. Gitu. Oke, luar biasa nih Pak Toha memberikan peluang ke anak-anak ya. Iya. Nah, ketika di SMK 7 kemarin mereka diajarkan seni dulu? Seni sesuai bidang saya. Saya kan seni rupa. Saya memfokuskan ke seni rupa. Walaupun begitu ada juga sih saya sedikit-sedikit juga bisa di bidang musik. Ada juga saya ajarkan cara bermain gitar, bikin vokal grup. Memang sudah bidang seni itu seni kemana aja pasti bisa kok. Alhamdulillah. Ya. Sebagai motivasi untuk anak muda. Motivasi anak muda, ayo anak muda. Dari menggeluti bidang seni,
Jadi pekerjaan apapun lah, bukan seni Ya. aja ya. Mm-mm. Apapun itu kalau kita memang mau menggeluti, mau menekuni, Ngaku nih itu juga bisa dijadikan mata pencaharian. mata pencarian. Artinya bisa Oke. menghasilkan. Ya, dicatat ini anak-anak siswa. Nah, jadi apa saja pekerjaan apa saja kalau kita memang mau menekuni, mau menggeluti secara serius, Mm-mm. apapun itu bisa jadi untuk sandaran hidup. Untuk sandaran Bisa itu. untuk ya katakan untuk bisa makan aja bisa. Nah, dia. Dari seni juga bisa. Nah, kan memang anak-anak ini kan sementara ini kan belum tahu mereka Belum tahu. gimana sih cari uang itu. Nah, Makanya ada kewirausahaan di SMK. iya, Itu bagus. Nah, salah satunya ya ini nih salah satunya dari seni. dari seni Dari seni itu juga bisa menunjang kehidupan. menunjang Nah, kehidupan. contohnya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Nih, Saya sendiri hidupnya dari, ya katakannya 90% saya dari seni, Pak. wih, Dari seni. bisa menyekolahkan anak Saya bisa menyekolahkan anak sarjana. sarjana. Wih. Anak saya dua-duanya Ah, sarjana. dua sarjana. Saya sudah bisa bikin rumah Bikin dan rumah. sebagainya Nah, dari seni. Insya Wih. Allah semua dari seni. Nah. Jadi pekerjaan apa saja dah kalau mau ditekuni itu pasti berhasil. insya Allah berhasil. Catat ya, Itu udah dicatat itu. anak-anak muda, anak-anak SMK Negeri 7 khususnya sudah terbukti Mm-mm. ya. Jadi Tetap. dari pekerjaan seni pun bisa menghasilkan. Hmm. Jadi begitu. Jadi tidak seni itu nanti jadi apa? Jadi apa? Iya, betul. Kita tidak usah memikirkan nanti jadi apa. Hmm. Jalani saja. Jalani saja. Jadi yang penting kita selalu berikhtiar. Hmm. Ikhtiarnya itu. Jadi kerja itu ada pepatah, Pak, kerja itu ibadah. Nah, kerja ibadah. Rezeki itu jatah. Ini Ya. kita dengar tausiahnya Ini tuh ini. perlu Wah, ini dicatat ini. Catat ini ya. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah, Ah. kaya juga tidak wajib, miskin juga tidak berdosa. Ah. Yang penting kita selalu berikhtiar, bersemangat bekerja, Berusaha. berusaha bekerja, bersemangat berikhtiar. Nah, itu dia. Intinya. Wih, ini Ini pelajaran paling tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Jadi itu ya, perlu catat bahwa kerja itu ibadah, rezeki itu jatah, oke. kaya juga tidak wajib, miskin pun tidak berdosa. Yang penting kita selalu tegak, selalu siap berikhtiar terus menerus. Jadi di bidang apa saja ikhtiarnya, bidang seni boleh, bidang yang lain juga boleh. Utamanya kalau saya kan bidang saya di bidang seni. Iya. Ya. Wih, jadi Ya, cukup banyak lah yang saya hasilkan dari seni. Jadi Pak Toha, kayaknya hari ini nih cuaca di luar dingin ya. Agak dingin nih, hujan nih. Iya. Nah, hari ini kita semakin panas, tapi pembicaraan ngobrol-ngobrol kita makin panas, Ya. makin anget, ya karena makin asik. Tapi jangan lupa, tolong nanti di subscribe ya. Kok subscribe dan di bunyi lonceng kan, dan diberi komentar. Itu yang kami minta. Yang sudah, thank you very much. Kita harapkan nanti di podcast berikutnya. Nah, Pak Toha, anak-anak ini kan ketika mereka berkeinginan untuk mengambil sebuah profesi, mereka kan bingung nih. Ya. Nah, langkah apa kira-kira menurut Pak Toha yang mereka harus ambil ketika mereka akan mengambil profesi ini? Nah, ini pertama-tama kita tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Saya nih senengnya bidang apa? Gitu. Itu saja. Tidak usah ikut-ikutan orang lain sukses di bidang itu, kepengen sukses di bidang ini, kepengen. Tidak usah. Saya sukanya apa? Saya sukanya di bidang seni, ya kita gali seni. Saya sukanya di bidang olahraga, ambillah kau jurusan olahraga. Saya sukanya di bidang prakarya atau keterampilan yang lain, silakan. Itu yang penting digeluti, ditelateni. Insya Allah kedepannya akan berhasil. Jadi tidak perlu ikut-ikutan. Oke. Orang lain komputer, saya juga harus komputer. Orang lain bidang seni, saya juga harus bidang seni. Bekerjalah sesuai dengan
hatimu, keinginanmu Keinginan, apa? hobi. Hobi Ah, yang menyenangkanmu apa? ya. Kesenangan di hatimu apa? Pekerjaanmu. Ah, Itu asal digeluti, kedepannya insya Allah akan berhasil juga. berhasil. Tidak perlu ikut-ikutan. Ya. Apa yang kamu suka itu kerjakan. Oke. Seperti itu. Seperti ini nih. Hmm. Jadi host, Nah, kalau suka, jalani itu. jalani. Kira-kira Pak Sua kalau gini, setuju nggak nih? Setuju nggak ya kira-kira? Uang itu nomor sekian. Iya. Betul ya? Betul. Yang penting Jadi asal kita maju, berikhtiar, selalu berusaha, uang akan mengikuti, Pak. mengikuti. Uang tuh akan jangan bekerja tuh nanti gajinya berapa, nanti dapatnya berapa. Jangan. Tunjukkan dulu bahwa kita bisa, kita mampu. Uang mengikut aja. Nah, itu dia. Kalau belum bekerja sudah Mikirnya duit. mikirnya duit, nanti uangnya gimana, berapa. Ya nggak jadi. Nggak jadi. Jalani dulu, tekuni dulu. Nah, Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa kerja itu ibadah. ayo. Apapun kalau kita niati dengan ibadah, insya Allah akan menjadi lebih baik dan lebih berkah. Nah, itu dia. Itu. Ayo teman-teman anak muda, untuk profesi itu banyak kali ya. Pasti banyak. Bisa dipelajari di YouTube itu mungkin. Iya. Mungkin Pak Tua referensinya mungkin dari YouTube juga. Pakai nggak itu? Bisa. Kita ngambil ya tuh katakan referensi, inspirasi kita ambil dari YouTube, dari karya-karya orang yang kita lihat. Oh, saya ingin ini, jadi saya kembangkan. Oh gitu. Melihat di YouTube bagus ini, saya kembangkan, saya padukan dengan kreasi saya Kreasi, sendiri. imajinasi sendiri. Imajinasi saya kreasikan dengan dipadukan dengan karya-karya orang. Oh ini bagus. Jadi kita kreasikan. Nah, untuk ngambil pertama awal itu gimana sih, Pak Tua? Saya mau dari yang minta ya, misalnya. Iya, betul. Pak, ini tolong buatkan ini. Pokoknya buatnya ada ini nih. Terus Ya. Pak Tua Ya, dapat ilham apa sih judulnya? inspirasi. Inspirasi dari mana itu? Ya, begitu. Atau pas inspirasi pas tidur apa itu ide munculnya tuh dari mana itu? Banyak inspirasi. Coba. Nah, pertama-tama biasanya kalau kita menghadapi konsumen, kita datangi mana yang mau dibikin karya, lokasinya seperti apa. Nah, dari lokasi kita tinjau lokasinya, nah kita baru munculkan ide. Sebagai tuan rumah, pengennya seperti apa? Saya pengen air mengalir, saya pengen hutan yang rimbun. Nah, dari situ nanti kita kreasikan, kita padukan dengan inspirasi kita seperti apa begitu. Dipadukan antara keinginan yang memakai jasa dengan karya kita padukan. Dipadukan ya. Dipadukan. Saya kira itu Pak Tua harus semedi dulu, merenung dulu di apa ya itu. Kalau kita sudah ahli di bidang itu, kita lihat aja nanti kita sudah tahu, oh ini bagusnya dibikin seperti ini. Gitu ya. Ini bagusnya seperti ini. Kita lihat pandangan dari sini, oh bagusnya seperti ini. Oh, cocoknya apa gitu jadi itu ya. Begitu. Sesuai juga konsumen maunya yang rindang, maunya yang indah, atau seperti apa? Mau ada kolam ikannya kah? Atau seperti apa? Kita menyesuaikan. Lalu kita padukan dengan kreasi kita. Seperti itu. Nah, luar biasa nih Pak Tua apa ini. saja, pekerjaan itu apa saja. Ya alhamdulillah Pak, sekolah-sekolah di Samarinda ini hampir semua memakai jasa saya. Oh gitu ya. Di bidang utamanya di bidang pertamanan. Pertamanan ya. Pertamanan. Memang itu sebagai profesi saya di bidang penataan taman. Penataan taman lingkungan sekolah, penataan taman rumah-rumah dan sebagainya. Kalau instansi juga kantor-kantor. Iya, sama. Saya lihat waktu tempo hari sampai di kelurahan mana itu saya lihat itu. Oh iya, kecamatan. Kecamatan. Iya. Ada di Kecamatan Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang. Sungai Pinang. Ini proyeknya gede ku. Ya, Alhamdulillah. Bisa lah rezeki.
untuk menghidupi yang di rumah Yang bisa di lah, rumah. ya itu tadi pekerjaan apa saja yang penting kita tekun, insya Allah bisa. Pasti bisa. Silakan diminum Pak Tua. Iya, iya. Jadi mohon maaf ini labelnya kita hilangin. Kalau mau label ini silakan hubungi kami, nanti kita bisa anu lah ya, masukkan ini sebagai iklan. Sebagai iklan. Jadi memang podcast ini memang apa ya, kita untuk kita semua, untuk anak-anak juga termasuk. Seringkali Pak Tua itulah, jadi sekali kita ngajar sekaligus kita memperkenal ini loh. Kamu siswa, kalian itu seringkali siswa saya ajak ke sini, saya ajak belajar di sini, nanti mereka yang di kelas mereka mengikuti. Nah, salah satu pembelajaran jalan, dan juga yang berikut kami memperkenalkan ini loh, bisa jadi uang ini. Iya, betul. Ya kan? Bahkan kalaupun ada ekskul anak-anak pengen belajar seni rupa, menggambar, membuat relief dan sebagainya, insya Allah saya siap membantu. Nah, untuk ini dia. Pak, utamanya anak SMK 7 kalau ada ekskul ya katakanlah apa seni rupa. Iya, iya. Ada itu Pak memang untuk di Jadi kelas 1, kelas 2 ada. Nah, Di DKV, desain komunikasi. yang untuk kelas 1, kelas 2 yang sekiranya berminat di bidang seni rupa. Ya. Seni rupa itu yang 2 dimensi ya. Ya, 2 dimensi atau 3 3 dimensi. dimensi juga seni rupa. Itu ada Apapun memang yang bisa kita pandang, Kita kita lihat pandang. itu masuk seni rupa. seni rupa. Itu memang ada cabang Ada. karena memang SMK 7 kan Untuk seni budaya kan ada 4, Pak. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater. Ya. Saya fokusnya di seni rupa. Seni rupa. Ya tidak menutup kemungkinan yang bidang yang lain juga bisa, cuman yang lebih menguasai di bidang seni rupa. Seni rupa. Tuh. Jadi Nah, anak-anak kalau berminat pengen belajar seni rupa, insya Allah kita siap membantu. siap bantu. Tenang aja nih, ada ahlinya di SMK Negeri 7. Kebetulan kita bekerja di SMK 7. Apa salahnya sih Ya, untuk betul. mengerti, membantu untuk SMK 7? Betul. Karena untuk perkembangan anak juga Ya, ya. untuk perkembangan. Oke. Pak Toha, rasa seni ini nurun nggak ke anak ini? Kembali lagi. Gimana itu? Kembali lagi, saya bilang bakat itu kan ada 2. Bakat yang dari sononya alias bakat turunan. Ada juga bakat yang karena dibentuk, digali, dipelajari, insya Allah juga berbakat. Iya. Bisa juga seni itu menurun ke anak. Sebenarnya kalau kita sering melihat atau anak-anak tuh sering melihat, lama-lama mencoba dan bisa seperti itu. Jadi Sulit nggak? Seberapa sulit sih Pak? tidak sulit. Nah, nggak sulit loh. Yang penting ada kemauan. Nah, itu dia. Ada keinginan. Saya pengen bisa bikin itu, bagaimana caranya? Insya Allah bisa. Tidak ada yang sulit. Bisa semua. Semuanya bisa dipelajari. Tuh. Jadi tidak harus saya tidak punya bakat. Tidak seperti itu. Bakat itu bisa dibentuk dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Dan saya tambahkan, kalau kepepet pasti bisa. Betul nggak Pak? Bisa juga. Iya. Jadi sudah nggak bisa ngapain sudah nih Pak. Mau nggak mau harus maju. Kepepet ya. Mundur udah nggak bisa nih. Iya. Ke kiri nggak bisa. Iya. Ke kanan nggak bisa. Hadapi. Pasti bisa akhirnya. Nah, kadang-kadang manusia itu kayak gitu Pak, menurut saya. Kok sudah terpojok tuh. Iya. Keberanian itu muncul. Itu tadi intinya harus ada punya keberanian dan kemauan. Berani kalau nggak mau nggak bisa Pak. Iya betul. Mau kalau nggak berani nggak bisa Pak. Betul. Itu keberanian, kemauan. Kalau digabung jadi tekad. Kita harus punya tekad yang kuat. Saya pengen bisa. Gimana caranya? Saya harus belajar. Saya harus berusaha. Seperti itu, harus punya tekad yang kuat. Tekad yang penting. Iya. Terus Pak Tuhan, untuk di apakah hanya Samarinda aja? Proyeknya banyak nih Pak Tuhan nih. Sekali tempo juga keluar kota. Keluar kota ya. Saya pernah di Balikpapan, pernah di Banten, pernah gitu. Bahkan waktu saya masih waktunya agak longgar itu Pak, saya sampai Sulawesi Pak.
Parepare. Luar Beneran, biasa saya ini. operate saya di Parepare, di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, kalau luar kota Balikpapan, Tenggarong itu Ah, banyak nih, Tenggarong. Bengkulu, Nah itu seperti itu. saat kerja itu pakai tim ya. Ya, Jadi terus ada timnya. ada ini Ah, berarti Pian ini sekalian apa nih? Mandornya ya, sekalian pokoknya pokoknya merangkap. merangkap. Saya yang Pemimpinnya, pekerjanya, manajernya, saya manajernya, saya ownernya, ownernya semuanya juga. satu jalan. Jadi saya yang mendesain, saya yang mengerjakan, Nah, tapi tetap Pak, saya bawa kalau tadi asisten. bicara desain itu digambar sih kah? Ya. Digambar dulu atau ini langsung ini pakai apa langsung itu gimana? Ya itu tadi kita lihat dulu lokasinya, Mm-mm. baru kita bikinkan Sketsa. desain, bikinkan sketsa. Oh, Sketsa, oh ini air terjun berat dari sini. Nah, di sini ada pohon bonsainya, di sini ada tanaman-tanamannya. Jadi tempat duduk nyantainya sebelah sini. Nah, kita bikinkan sketsa dulu. Oh, seperti sketsa itu. dulu ya dibuat ya. Baru kita ajukan ke pihak konsumen seperti apa, Pak? Ini sketsanya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau oke baru kita kerjakan. Baru kita hitung. Ya, Nah, itu. ini memerlukan anggaran sekian, untuk bahan sekian, untuk ongkos sekian, lain-lainnya sekian. Jadi totalnya semua sekian. Oh. Nah, Pak, ini kalau bicara pembuatan itu yang pernah Pak Toha buat itu berapa besar, Pak? Paling besar itu berapa meter itu? Kalau ingat itu. Ya, itu relatif sih. Relatif ya. Ada juga yang luas sampai ratusan meter begitu. Ush. Bisa juga. Ada yang ya skala Skala kecil, rumah. skala rumahan Nah, itu skala ada rumah. juga. Paling sekitar 10 sampai 20 meter. Oh, gitu Lumayan ya. loh, Pak, untuk Oh iya, mengenai itu nih. harga seni itu Hmm, 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 ya bisa dibilang lumayan, relatif hmm. mahal maksudnya. Oh, loh iya loh, seni itu mahal memang. Jadi harga seni itu ya relatif mahal. Pokoknya Tapi kok dengan Pak Toha bisa cincai-cincai lah harga itu. sesama teman Ya, salah. bisa lewat saya dulu, nanti saya serahkan, nanti saya bagi bisa fee-nya. bisa diatur. Bisa diatur. Itu relatif mahal. Jadi Ya, harga betul. seni. Karena apa, Pak? Seni itu tidak ada batasnya. Betul. Jadi Nggak ada limitnya. no limitnya. Heeh. Jadi 1 meter persegi harga 1 juta pantas. Pantas. 1 meter persegi harga 2 juta juga pantas. Ada yang bilang pantas. Oh, ini pantas Pantas ini ya. aja. Sama dengan pohon atau tanaman atau bunga itu. Mm-mm. 1 pot kecil harga 10.000 pantas. Mm-mm. 1 pot kecil harga 100.000 juga pantas. Heeh. Bahkan harga bonsai itu, Pak, bisa sampai puluhan juta juga pantas. Wih. Tergantung siapa yang tergantung melihatnya. Tergantung nilainya juga. Nilainya juga, Nilai ya. seninya. Nilai seninya. Kalau Semakin sebuah tanaman Heeh. atau katakan sebuah lukisan itu punya nilai seni yang tinggi, tinggi, semakin harganya juga tinggi. harga tinggi. Atau kadang kita juga memikirkan tingkat kerumitan membikinnya itu. Ya, 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 ya. Proses pembikinan tingkat kerumitannya seperti apa, itu juga menentukan harga. Jadi ya itu tadi saya bilang relatif mahal. Karena seni ini kan Pak ya, bukan barang, sesuatu yang kita sudah punya, sudah dilengkapi sandang pangan papannya. Ya, Nah, ini seni itu bukan kebutuhan primer Nah, sebenarnya. makanya Mungkin ada kelebihan ya. baru Kebutuhan sekunder atau tersier mungkin ya. Iya, iya, yang iya, ketiga. Yang tapi bisa juga dijadikan kebutuhan primer, bisa karena memang itu mendukung untuk yang lain. Mendukung untuk yang lain. Nah, bahkan ada sebuah rumah itu, Pak, rumah semegah apapun, semewah apapun Iya. rumahnya, tanpa tanpa dibarengi dengan taman atau keindahan rumah itu, ya, jadi kelihatan gersang. Jadi rumah bagus harus didukung dengan penataan tanaman yang bagus, taman yang pula. bagus itu mendukung. Kalau rumahnya bagus tapi tidak ada penghijauannya, jadinya kan gersang. Begitu juga sekolah-sekolah. Nah, Sekolah kalau gedungnya bagus tapi tidak ada tanaman yang hijau,
kan gedungnya jadi gersang gitu Pak. Kayak contoh kayak ruangan ini aja. Iya. Kalau nggak ada ornamen-ornamen, Iya, kalau betul. itu kan nggak menarik ya memang Pak ya. Kurang menarik. Kurang menarik. Jadi Kaku. memang kaku. Jadi seni itu Seni itu kan bukan kaku. Iya, Seni iya, itu iya. harus luas, Luas. harus fleksibel. fleksibel. Harus lebih gimana ya? Supaya dilihat enak. Supaya gimana gitu. enak, supaya hidup, Mengenakan, menghidupkan suasana. menghidupkan Di sini. suasana. Hmm. Itu dia ya. Bicara santai hari ini cukup asik memang. Jadi kesempatan yang ini bagi teman-teman yang mau belajar, ini anak-anak siswa yang mau belajar sketsa, ini ada jurusannya Pak, memang mapelnya ada, boleh datang ke Pak Toha, cari di ruang administrasi. Nah ini ya, boleh belajar sketsa, gambar Pak ya. Boleh sketsa, gambar boleh Pak, melukis dengan warna, dengan cat, dengan pensil warna juga boleh. Itu dia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, insya Allah saya bisa bantu. Nah itu dia, nanti seni rupa digabungkan dengan 2 dimensi, seni rupa tadi digabungkan dengan 3 dimensi, kemudian digerakkan di motion grafik. Itu ada anunya, mapelnya ada. Ya. Jadi anak-anak DKV jangan jangan kecil hati. Pak, kalau nggak bisa gambar gimana? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Asal mau mengikuti step by stepnya, bisa. Bisa. Ada cara pasti mudah bisa. menggambar kan, ada itu beberapa cara mudah untuk menggambar, katakan menggambar kuda dengan cara mudah. Nah, Dengan kotak, kepala dan sebagainya bisa. Akhirnya Semua jadi. bisa dipelajari. semua bisa Semua bisa dipelajari. dipelajari. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Pak Tua, ini pertanyaan. Sampai kapan mau berkarya ini? Ya, sampai gimana ya? Sampai orang masih membutuhkan jasa saya. Kalau karya seni itu Pak tidak ada batasannya Pak. Sampai kapanpun kita masih bisa berkreasi, berkesenian, masih bisa Pak. Sampai kapanpun, tidak ada batasan usia sekian saya berhenti, tidak. Atau orang yang sudah nggak bisa jalan pun kita masih bisa melukis. Iya. Dan lukisan itu pun masih ada harganya, bisa layak dijual. Layak dijual. Jadi kalau kita punya bakat seni itu sampai kapanpun tidak ada matinya. Nggak ada matinya. Tidak ada matinya. Sampai tua pun bisa menggambar, masih bisa bikin umpamanya bikin pot bunga, berkreasi, bisa. Sampai kapanpun masih bisa berkreasi, berkesenian. Berkesenian. Jadi, ya. tidak ada batasan usia. Iya. Berarti seni ini bisa mungkin bisa dikatakan pahala, bisa juga ya. Bisa. Memberikan orang bikin senang orang. Menyenangkan orang. Bikin senang orang. Bikin senang orang. Sudah berpahala. Nah, itu dia. Kebaikan itu bukan hanya memberi uang di kantong kita, bukan itu aja. Apapun itu bisa menjadi sedekah jariah, jadi pahala. Nah, itu dengan dia. senang kita membikinkan karya, dipandangin banyak orang, senang kok bagusnya, saya merasa senang, itu happy. Sudah membikin orang lain happy, itu juga sudah. Itu dia. Itu yang diharapkan dari insan manusia seperti itu. Menyenangkan orang lain. Itu. Dengan apa? Ya dengan bakat kita, kemampuan, tutur kata kita. Ya, betul. Apa yang bisa kita kerjakan yang baik. Betul sekali. Gitu ya, setuju ya? Wah, ini jadi saya yang ngajarin tadinya. Ini biasanya beliau nih yang ngajarin, sering kita malah terbalik ini. Jadi, intinya apa? Kalau kita bisa untuk berbuat baik, kenapa enggak? Gitu. Kan sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia yang berguna untuk orang lain. Terutama ya menyenangkan orang lain, otomatis juga berguna bagi orang lain. Gitu. Itu dia. Jadi intinya hari ini kita dapat seni. Nanti biar Pak Tu aja lah yang nyampaikan pesan-pesannya untuk anak-anakku sekalian dan bahkan untuk Pak Tu. Ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi jangan lupa teman-teman, kita minta dukungannya yang sudah memberikan support ya, terima kasih banyak. Tapi yang belum jangan lupa dong
Ayolah di subscribe ya. Pak Toha ya. Siap, Kasih. siap. Nah, nanti kita minta terakhir apa harapan nih dari Pak Toha nih untuk anak-anak semua. Silahkan Pak Toha, ayo. Ya, jadi sebagai generasi muda tidak perlulah berkecil hati. Jadi yang nggak bisa, katakan yang sudah kelas 3 nggak bisa meneruskan kuliah karena sesuatu dan lain hal, tidak perlu berkecil hati. Pilih profesi apa saja yang kamu suka, profesi apa yang menjadi hobi kamu yang menyenangkan, kamu tekuni, kamu pelajari, itu juga akan bisa mendatangkan hasil. Seperti itu, Pak. Jadi apa saja harus ditekuni. Tekuni. Gitu. Oke dia. Itu dia pesan dari Pak Toha sebagai seorang seniman, dan kita akan berpisah, dan saya minta ini menjadi pengalaman yang indah untuk kita, yang pengalaman yang baik, dan ini menjadi pembelajaran yang baik Pak Toha ya. Siap. Oke, ini nanti kita di lain kesempatan akan kita lanjutkan dengan poin-poin, dengan judul-judul menarik. Tapi saya minta kita sekali lagi subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar. Oke Pak Toha, kita akhiri kesempatan pada pagi hari ini, dan biar Pak Toha nanti semakin hebat lagi, semakin maju, proyeknya semakin tambah lagi. Amin. Untuk menyenangkan orang lain. Siap. Oke, yang menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain, menyenangkan sesama. Dengan karya kita menyenangkan orang lain. Oke, itu dia pesan terakhir. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di podcast SMK 7 berikutnya. Saya Bams di Sahabat Sejatiku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita pamit dulu. Pak Toha silakan. Ya, ini dia. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Bye, see you.